Halo, balik lagi sama gue Yuri. Di video kali ini kita bakal merangkum sebuah alur dari anime berjudul Ansatsu Kyoshitsu atau yang biasa dikenal Assassination Classroom. Anime ini dibagi menjadi 2 season, dan setiap seasonnya bakal gue bagi lagi menjadi 4 part. Di kesempatan kali ini gue bakal merangkum dari episode 1 sampai 6. Tak pernah lupa bagi gue untuk mengingatkan kalian bahwa konten yang gue bikin adalah full spoiler konten. Tanpa mengurangi pengalaman menonton kalian, lebih baik jika kalian menonton anime secara langsung. Tapi kalau kalian masih nekat, kita gas saja ke videonya. Di adegan pembuka, ada scene di mana sekumpulan siswa berada di kelas dan ada sesuatu yang aneh datang dengan sangat cepat. Hal aneh tersebut ternyata mendarat di sekitar kelas itu dan masuk ke sana. Ketika masuk, kita di sini tahu bahwa ia adalah sebuah makhluk menyerupai gurita berwarna kuning dan ia bakal menjadi guru di sana. Untuk sementara gue panggil Sensei. Sampai di sini ada banyak banget pertanyaan yang muncul. Dia ini siapa? Kenapa dia ke sana? Itu kelas apa? Dan masih banyak lagi. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut bakal terjawab nanti seiring berjalannya waktu. Lanjut ke cerita, ketika para murid ingin memberi salam, kita malah dikasih scene tembak-menembak. Di antara semua tembakan itu, gak ada satupun yang mengenai si Sensei. Di sini ia bilang bahwa ia mempunyai kecepatan setara dengan 20 Mach atau ya sekitar 24.000 km per jam. Dan di sini ada narasi bahwa kelas itu merupakan kelas 3E di suatu SMP bernama Kunugi Gaoka. Dan kelas itu adalah kelas pembunuh. Sensei bilang bahwa ia berharap para murid mampu membunuhnya sebelum waktunya kelulusan. Di sini gue kenalin dulu ke kalian cewek yang berambut biru ini, namanya Nagisa Shiota. Di sini peranannya cukup penting. Nagisa bercerita bahwa akhir-akhir ini keadaan lagi aneh banget. Tepatnya beberapa waktu lalu bulan meledak yang akhirnya menyisakan 30% bentuknya dan menjadikan bulan sabit selamanya. Dan yang lebih aneh lagi, ternyata itu adalah ulah si Sensei. Kementerian Pertahanan sampai datang ke kelas mereka untuk menjelaskan bahwa Sensei mereka adalah sesuatu yang mengancam bumi. Sampai-sampai mereka tidak bisa membunuhnya. Alasan kenapa makhluk itu berada di kelas tersebut adalah karena keinginan gurita itu sendiri. Dan Kementerian Pertahanan berharap dengan sangat agar para murid bisa membunuh makhluk itu sebelum Maret tahun depan. Karena bukan hanya bulan, ia akan menghancurkan bumi. Kalau ada yang bisa, mereka bakal diberi kompensasi uang sebesar 10 miliar yen atau sekitar 1 triliunan lah. Sensei sendiri nggak segan-segan bilang bahwa kalau ada murid yang pengen mencoba membunuhnya, mending ngomong sama dia langsung aja. Dan si Sensei ini suka merendahkan karena saking OP-nya ya, saking kencengnya. Jadi dia berpikir bahwa nggak bakal ada yang bisa membunuhnya. Sensei ini punya kebiasaan untuk keliling-keliling bumi saat jam istirahat dan kemudian balik lagi ke kelas. Nagisa di sini merencanakan sesuatu saat Sensei tiba. Di sini kita juga diberitahu lagi tentang kelas 3E itu. Jadi kelas E merupakan kelas terburuk dalam SMP itu. Sampai-sampai kelas mereka harus dipisah di sebuah pulau terpencil dan menjadikan mereka seperti murid buangan. Dan kita tahu di sini bahwa semua murid bisa dibilang punya kesedihan tersendiri di latar belakang kehidupan mereka. Setelah pelajaran dimulai, Nagisa mencoba mendekati Sensei. Niatnya pengen ngumpulin tugas. Ternyata dia berusaha menusuk Sensei dengan pisau. Namun Sensei pasti dong bisa menghindar. Tetapi kemudian Nagisa mengeluarkan bomnya dan kalian tahu apa yang terjadi? Setelah meledak, kita justru melihat Nagisa yang terlindungi oleh kulit si Sensei, dan Sensei di sini bilang bahwa setiap sebulan sekali ia harus berganti kulit. Sensei juga malah memuji aksi pembunuhannya Nagisa dan bilang bahwa itu nggak diduga-duga sama dia. Dan anehnya lagi, Nagisa justru senang akan hal itu. Ya karena setelah didiskriminasi, dijelekin, direndahin, ternyata masih ada seseorang memuji, mengakui keberadaannya walaupun pujiannya berupa rencana pembunuhan. Kelas pun dilanjutkan lagi. Kita juga dikenalkan sama karakter baru berambut hijau, namanya Kayano, Kaede Kayano. Kayano berpikir tentang nama yang bagus buat si Sensei, dan di sini kita ditetapkan namanya si Sensei ya, yaitu Koro Sensei. Episode 1 pun bakal berlanjut.
Kita masuk ke episode 2. Di awal episode, Koro Sensei lagi baca koran nih, nyantai. Ternyata di balik pohon ada Nagisa dan Sugino, ini orangnya yang pengen ngebunuh si Sensei. Sugino ini memasang peluru kelemahannya Sensei di bolanya. Ketika baru aja ngelempar, tiba-tiba udah ada Sensei di belakang mereka. Sensei ini orangnya suka merendahkan dan juga memuji di waktu yang sama. Koro Sensei bilang bahwa lemparannya Sugino tuh terlalu lambat, sampai-sampai si Sensei nyempetin dulu buat ke ruang olahraga, buat ngambil sarung tangan biar bolanya tuh nggak kena langsung ke kulitnya. Ya di sini emang Koro Sensei suka pamer lah. Di kelas Sugino murung karena caranya nggak berhasil. Dan ketika waktu istirahat, kita diperkenalkan lagi nih sama cowok bernama Karasuma, Tadaomi Karasuma. Karasuma itu adalah orang yang berada di Kementerian Pertahanan gitu loh, yang sebelumnya meminta para murid buat membunuh si Sensei. Karasuma menyemangati dan meminta agar para murid membunuh Koro Sensei secepatnya kalau nggak pengen bumi hancur gara-gara dia. Sini dilanjutkan dengan adegan yang lumayan penting nih. Pas istirahat, Sugino yang masih galau lagi duduk di halaman sekolah. Koro Sensei kemudian datang setelah menghadiri pertunjukan olahraga di New York. Sensei ini merendahkan Sugino dan bilang bahwa pose lemparan Sugino sebelumnya itu meniru salah satu pemain pro baseball bernama Arita. Sensei bilang bahwa otot bahu Arita lebih fleksibel, jadi mau sekeras apapun Sugino mencoba buat menjadi seperti Arita bakal sia-sia. Dari mana Sensei tahu informasi itu? Ternyata di New York ia pun meneliti tubuh Arita dengan tentakelnya. Buang waktu banget ya. Tetapi Koro Sensei menyemangati Sugino dengan bilang bahwa otot di pergelangan dan sikunya lebih fleksibel daripada Arita sendiri. Jadi Sugino mempunyai potensi lebih daripada Arita. Gara-gara hal tersebut, Sugino jadi semangat kembali. Scene berganti ke Kayano yang lagi ngelihat Nagisa menulis kelemahan-kelemahan Koro Sensei nih. Ya meskipun itu belum tentu benar ya. Di sisi lain, Koro Sensei yang lagi istirahat didatangi para murid yang langsung tanpa basa-basi ingin membunuhnya. Dengan kecepatannya, Koro Sensei justru merubah pisau mereka menjadi bunga tulip yang ditanam di sekolah. Salah satu murid bilang bahwa bunga tulip itu sudah susah-susah mereka tanam malah dicabut sama si Sensei. Dan untuk menembus rasa bersalahnya, Sensei pun menanam kembali bunga tulip itu. Di lain sisi, Karasuma datang ke kelas dan bertemu sama Kayano. Karasuma ini bilang bahwa ia bakal menjadi guru olahraga di sana dan sekaligus mengawasi gerak-gerik Koro Sensei ini. Ketika Karasuma ingin ditunjukkan di mana Koro Sensei berada, Kayano menunjukkan Koro Sensei yang lagi diikat dan berusaha buat dibunuh sama para murid. Yaitu adalah hukuman ya bagi si Koro Sensei yang sebelumnya udah merusak taman tulip mereka. Di sini kelihatan si Koro Sensei sedikit susah gerak ya, tapi ujung-ujungnya ia bisa kabur dan gara-gara hal tersebut, Koro Sensei menambah PR para murid. Di sini murid-murid di sana kelihatan senang karena menemukan harapan karena setidaknya aksi mereka itu sedikit berguna. Sebelum episode 2 berakhir, di sini kita ditunjukkan ada perempuan yang lagi mengobrol sama seseorang. Perempuan itu bilang ketika masa skorsnya berakhir, ia bisa kembali ke kelas E. Dan seperti murid lainnya, ia ditugaskan untuk membunuh Koro Sensei. Nah di sini sedikit seru ya, siapakah dia sebenarnya? Kita bakal cari tahu di episode 3. Di awal episode 3 dibuka dengan para siswa yang lagi berolahraga sama kedua gurunya, Koro Sensei dan Karasuma. Ketika pelajaran olahraga usai, kita diperkenalkan nih sama sosok tadi yang berambut merah. Namanya Karma, Akabane Karma. Di sini Karma menyapa Nagisa. Kenapa Karma bisa kenal Nagisa? Kita bakal cari tahu. Setelah melihat Koro Sensei, Karma berniat untuk berkenalan kepadanya. Dan ternyata Karma sudah menyiapkan jebakan di tangannya. Dan ketika berjabat tangan, salah satu tentakel Koro Sensei pun terluka. Di sini sekaligus Karma menjadi orang pertama yang bisa melukai Koro Sensei. Tak sampai di situ, Karma ini mengintimidasi, memprovokasi Koro Sensei tentang seberapa hebat dirinya ini. Nagisa juga bercerita bahwa Karma diskors gara-gara kekerasannya dilakukannya dan semua murid di sana nggak ada apa-apanya sama Karma seorang. Karena emang dia cerdik dan pinter banget sih anaknya. Subscribe dulu lah. Ulah Karma masih berlanjut. Bahkan ketika di kelas ia sengaja mengambil es krimnya Sensei yang ada di ruang guru. Ya emang nggak terlalu penting sih, cuman menurut gue lucu aja. Dan ketika Sensei mendekati Karma, di lantai sudah ada jebakan yang lagi-lagi membuat Koro Sensei terluka, ya walaupun gak seberapa. Nampaknya Karma ini mengetahui bahwa titik kelemahan Koro Sensei adalah Sensei ini gak bisa melukai sedikit pun murid yang ada, karena emang isi perjanjian dengan pemerintah seperti itu. Jadi di sini Karma terus-terusan mengelabui Sensei dan berusaha bikin mentalnya down sama dia. Setelah beberapa kali gagal mencoba membunuh Sensei, Karma kemudian duduk di pinggir tebing nih.
Di sana juga ada Nagisa. Kita dikasih lihat scene flashbacknya Karma di mana dulu ada seorang guru yang selalu muji-muji dia. Cuma gara-gara satu kesalahan, guru tersebut mengkhianati dia dan langsung menghukum dia agar turun ke kelas E. Nah, dari sini kita tahu bahwa Karma ini bisa menjadi seperti itu karena ulah gurunya itu. Tak selang lama, Koro Sensei datang. Kemudian Karma bertanya bahwa kalau Koro Sensei ini seorang guru, apakah ia rela mengorbankan nyawanya demi muridnya? Dan Koro Sensei mengiyakan hal tersebut. Tanpa pikir panjang, Karma langsung menjatuhkan dirinya. Karma ini berencana ketika Koro Sensei mencoba menolongnya, ia langsung menembaknya. Sungguh licik dan cerdik ya. Cuman hal yang tidak diduga pun terjadi, di mana Koro Sensei tetap menyelamatkan Karma dengan tentakelnya. Jadi bukan dengan bantuannya langsung. Kita di sini tahu ya bahwa Koro Sensei nggak cuma OP di kecepatan, dan bisa dilihat juga bahwa Karma ini sedikit hilang harapan dan pasrah akan keadaan tersebut. Dari sini Karma jadi sedikit lebih respect ke Koro Sensei. Dan episode 3 ditutup dengan Koro Sensei dan Karma yang berantem gara-gara Karma ngambil dompetnya tanpa sepengetahuannya. Kita bakal lanjut ke episode 4. Episode 4 dibuka dengan Koro Sensei yang baru beres belanja di minimarket. Di luar ternyata ada kegaduhan di mana ada cewek yang mengaku sebagai seorang guru lagi digodain sama sekumpulan cowok. Koro Sensei pun membantunya. Setelah selesai, cewek ini berterima kasih dan bertanya di mana SMP Kunugi Gaoka berada. Ya, di sini dia jago ngegoda lah. Siapakah karakter baru ini? Kita bakal cari tahu. Ternyata cewek itu bernama Irina Jelavic. Gue panggil aja Rina atau mungkin Rina Sensei. Jadi Rina Sensei adalah guru bahasa Inggris baru di kelas 3E dan kemudian memperkenalkan dirinya di depan kelas. Para murid pun curiga dong kenapa di sini Rina bisa nempel banget sama Koro Sensei. Dan gue juga mikir sama sih bahwa ada hal yang gak beres. Dan ternyata benar, ketika pelajaran olahraga, di sini Karasuma ngobrol sama si Rina. Kita diberitahu bahwa Rina Sensei adalah pembunuh profesional dan udah membunuh beberapa klien penting di hampir seluruh penjuru dunia tanpa gagal sekalipun. Ya, kelihayan dan kemampuannya Rina Sensei ini gak usah ditanyain lagi lah. Karasuma menyarankan Rina ketika merencanakan pembunuhan. Di sisi lain tuh dia adalah seorang guru, jadi si Rina ini jangan sampai lupa sama muridnya. Tetapi hal itu digubris sama Rina dan Rina malah merendahkan pekerjaan tersebut. Di lapangan, Rina mencoba menggoda Sensei lagi dan minta dibawakan kopi Vietnam yang asli dari Vietnamnya langsung. Ketika Sensei udah pergi, Rina buka kartu di sini dan mengungkapkan identitas aslinya. Selain ia sendiri, ia juga membawa 3 pembunuh profesional lagi ke sana dan bertindak arogan, meminta agar semua murid yang ada di sana buat respect sama dia. Dan sudah jelas, para murid membencinya akan hal itu. Tak sampai di situ, ia pun memaksa Nagisa untuk membuka rahasia tentang kelemahan yang dimiliki Koro Sensei. Nagisa mengingatkan bahwa Koro Sensei mempunyai indera penciuman yang sangat kuat sehingga tidak menyarankan Rina untuk menyulut rokok saat melancarkan aksinya. Ya, meskipun si Koro Sensei ini sendiri nggak punya hidung ya. Dan lagi-lagi, di sini Rina nggak peduli akan hal itu dan tetap menjunjung tinggi profesionalitasnya. Ketika Koro Sensei udah balik nih, Rina mengajaknya untuk mengobrol di ruang olahraga. Koro Sensei pun terpacu akan hal itu dan berangkatlah mereka. Pada awalnya memang para murid mengira ya bahwa Koro Sensei bisa kena jebakan semudah itu, dan para pasukannya Rina udah bersiap di sana untuk membunuh Koro Sensei. Dan rencana Rina pun dilancarkan. Dengan tubuhnya yang indah, ia mencoba mengalihkan fokus Koro Sensei. Selanjutnya, ketika Rina bilang untuk mengganti bajunya sebentar, tembakan pun menghujani ruangan itu. M61、M134、この変な弾の出番はまずないの。1、0。Seperti biasa, Koro Sensei nggak bakal mati semudah itu. Apalagi Rina mengabaikan pesan bahwa Koro Sensei hanya bisa terluka dengan peluru tertentu, dan indera penciumannya mendeteksi ada bau om-om di sana dan juga bubuk mesiu. OP banget sih emang. Dan Rina kemudian mendapatkan perawatan spesial dari Koro Sensei. Harga diri Rina jatuh tuh karena sebelumnya ia nggak pernah gagal kan. Ketika di kelas, para murid meminta agar Rina pergi dari kelas karena ya emang udah jengkel sama dia. Ketika protes sama Karasuma langsung menunjukkan Koro Sensei yang lagi membuat soal ujian untuk para muridnya. Meskipun Koro Sensei ini berniat menghancurkan bumi, ia ternyata sangat peduli dengan para muridnya. Bahkan Koro Sensei ini membuat soal berbeda-beda untuk setiap murid, mempertimbangkan keahlian dan kelemahan murid masing-masing. Keren ya. Karasuma ini bilang bahwa emang si Rina ini adalah seorang pro, tapi kalau dia nggak bisa mengajar murid sama aja dia paling tidak profesional di sana.
Rina langsung kena mental tuh ya, dan Rina langsung ke kelas untuk minta maaf dan mengajar mereka bahasa Inggris. Di sela-sela pelajaran, para murid ini tetap bercanda ya sama dia dan mulai menganggap keberadaannya. Meskipun para murid memanggilnya dengan sebutan Beach Sensei yang merupakan plesetan dari namanya, yaitu Jelavich, episode 4 berakhir dengan Koro Sensei dan Karasuma yang mendengar hal itu di luar ruang kelas. 学ぶために理想的な環境に誘導されてしまっている。 Kita masuk ke episode 5. Episode ini diawali dengan para siswa yang lagi belajar kimia di kelas. Ketika pelajaran udah beres, ada satu siswa nih yang maju, namanya Okuda. Okuda adalah seorang pemalu, dan di sini dia memberikan racun ke Sensei untuk diminum. Yaitu bisa dibilang rencana pembunuhan Sensei, tapi terang-terangan lah karena si Okuda ini nggak seberani murid yang lain. Sensei kemudian meminum ramuan tersebut. Ada beberapa efek yang timbul, tetapi di sini Okuda malah diceramahi dan Sensei mengetahui apa aja yang ada di dalam racun tersebut. Sekaligus kita juga tahu bahwa racun nggak bisa membunuhnya. Koro Sensei di sini malah mengajak Okuda membuat ramuan yang lebih beracun bersamanya setelah pelajaran usai. Bikin tuh mereka. Kita di sini tahu bahwa Okuda masuk ke kelas E karena dia hanya pandai di pelajaran kimia doang. Yang lain tuh nggak bisa. Dan juga Okuda menambahkan bahwa dia paling nggak bisa sama yang namanya berbahasa, ngomong sama orang, merangkai kata, dan hal-hal semacam itulah. Koro Sensei pun di sini memberikan PR kepada Okuda, dan PR itu adalah si Koro Sensei ini meminta Okuda untuk membuat sebuah ramuan yang katanya Sensei itu bakal berpengaruh sama dia. Nah, satu hal yang Okuda lupa di sini bahwa kan tadi Sensei udah bilang bahwa ia nggak bakal kenapa-kenapa kalau dikasih racun apapun lah. Tetapi Okuda tetap membuatkan ramuan itu. Di keesokan harinya, Sensei pun meminumnya. Tampak efek dari racun itu membuat Sensei menjadi cair dan justru memperkuat dirinya. Kemudian Koro Sensei bilang bahwa orang manapun tuh kalau mau membunuh harus pintar berbahasa, harus pandai memainkan perasaan targetnya. Dan Nagisa juga bilang kalau dia pintar bikin racun kayak si Okuda, Nagisa mending diam-diam memasukkan racun ke dalam jus atau minumannya si Sensei daripada harus terang-terangan. Sensei juga menambahkan bahwa trik paling efektif dalam pembunuhan adalah berbahasa, dan dari sini Okuda belajar sesuatu yang penting nih, dan juga mendapatkan secercah motivasi dalam dirinya. Episode 5 dilanjutkan dengan penjelasan bahwa ada sebuah pertemuan sebulan sekali, yaitu Majelis Akbar, yang bakal dilaksanakan di gedung utama sekolah. Nah, Majelis Akbar itu adalah satu-satunya kesempatan kelas E untuk bisa ke sekolah. Tujuan diadakannya Majelis Akbar ini sendiri adalah untuk memberitahu informasi mengenai program OSIS. Dari awal gue udah kepikiran sih bahwa kelas E ini pasti ya bakal dapat diskriminasi yang parah di sana. Dan bener aja, ketika mereka baru sampai di sana udah ada aja nih yang ngeledekin Nagisa. Diskriminasi itu nggak sampai di situ. Ketika Karasuma Sensei dan juga Rina Sensei datang, murid-murid di sana pada iri karena punya guru yang ganteng dan juga cakep. Juga satu hal lagi, ketika pembagian lembaran OSIS, hanya kelas E yang nggak dapat. Tetapi di sini Koro Sensei datang dan membantu mereka. Ketika sudah selesai, Nagisa di luar lagi beli minum nih. Dan orang yang tadi ngejelekin Nagisa bilang bahwa kelas E itu nggak seharusnya sombong seperti itu dan bilang bahwa kelas E tetaplah kelas rendahan. Di sini gue juga ikut emosi ya. Dan di sini Nagisa mengskakmat mereka. 殺すか。殺そうとしたことなんてないくせに。 Nah, ternyata hal tersebut disaksikan sama kepala sekolah tuh. Dan kepala sekolah itu nampaknya mempunyai peranan besar dalam cerita ini. Episode 5 pun berakhir. Kita masuk ke episode penutup part kali ini. Episode 6 dimulai dengan para murid yang sedang belajar untuk menghadapi ujian tengah semester, dan mereka sangat dibantu dengan Koro Sensei. Lagi-lagi Koro Sensei unjuk diri nih, bahwa dia bisa membuat cloningan dirinya tak hanya satu, bahkan bisa lebih dari seluruh murid di kelas itu. Sini kemudian dipindah ke perkenalan kepala sekolah sebelumnya. Kepala sekolah ini bernama Asano Gakuho. Ia mengobrol bersama Karasuma dan juga Rina Sensei. Nampaknya mereka membicarakan tentang sesuatu yang penting nih, di mana si Asano ini tidak ingin kelas E menjadi kelas yang setara, bahkan melebihi kelas lain. Kebijakan dia tuh kurang lebih seperti itu ya, karena emang Asano ini adalah orang yang rasional dan juga idealis banget. Dan di luar ternyata ada Nagisa yang nguping pembicaraan mereka. Shin dipindah ke kelas. Ketika ingin melanjutkan pelajaran, para murid di sini bilang buat apa sih mereka belajar? Mereka kan kelas E.
ujung-ujungnya pembunuhan terhadap Koro Sensei ini lebih penting daripada itu semua. Ketika mereka dapat 10 miliar yen, itu mereka tuh nggak usah belajar lagi. Dan ternyata Koro Sensei tersinggung akan hal tersebut. Mereka semua dibawa ke lapangan. Tak lupa Rina Sensei dan Karasuma juga dipanggil. Pertama-tama, Rina Sensei ditanya, apakah ia sebagai pembunuh profesional hanya punya satu rencana pembunuhan, dan ia menjawab tidak. Karena di dalam yang namanya pembunuhan, rencana itu sering kali tidak berjalan dengan mulus. Dan Karasuma juga ditanyakan apakah ketika melakukan penyerangan, hanya butuh satu serangan doang, dan Karasuma menjawab tidak. Jadi apa maksudnya? Koro Sensei ini bilang bahwa ya kalau mereka bisa membunuhnya. Coba kalau tiba-tiba Koro Sensei ini kabur dari situ, murid-murid kelas ini bakal bisa apa, berharap sama apa. Jadi mereka semua diberikan sebuah pelajaran penting di mana hidup tuh nggak cuma berjalan sesuai rencana, kurang lebih seperti itu. Sekaligus, Koro Sensei meminta dengan sangat agar seluruh murid kelas E bisa masuk top 50 di sekolah saat hasil UTS keluar. Koro Sensei juga bilang kalau memang nggak ada satupun murid yang masuk top 50, dia bakal pergi dari kelas itu. Sini dilanjutkan ke mereka yang sedang menghadapi ujian tengah semester. Nampak para murid kelas E kelihatan sangat kesusahan karena memang soal yang dikerjakan tuh susah banget buat mereka. Akibat hal tersebut, bener aja, gak ada satupun murid di kelas E yang masuk top 50 di SMP Kunugi Gaoka. Dan ada hal yang mengejutkan nih, di mana Karma maju ke depan kelas dan menunjukkan hasil UTS-nya. Dan di sini Sensei nggak jadi pergi ya, karena emang nilainya keren-keren. Dan berniat untuk membimbing para murid kelas E agar masuk ke top 50 lagi di ujian akhir semester nanti. Dan episode 6 ini diakhiri dengan para murid yang berdamai dengan Koro Sensei. Kita bakal lanjut ke part selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Tetap jaga kesehatan dan juga semoga sehat selalu. Jadi pamit, bye-bye.